Oke, tadi pagi Om Syarif, Om Beni dari Manado udah ngikutin pelatihan praktek ya di tempat kita. Dan sebelumnya juga Om Beni kan berapa hari udah ikutin pelatihan teori ya. Hari ini mempraktekkan. Kesan-kesannya bagaimana dengan pelatihan teori dulu yang sudah Om Beni lewatin di tempat vertikal crab pojokan hoki ini? Kalau untuk yang teori, materinya kan terstruktur itu. Jadi ada bab 1 sampai bab 5-nya. Dan masing-masing materinya dipilah sesuai dengan bab. Bagusnya kita yang masih pemula itu adalah kita diajar untuk mengetahui secara keseluruhan tapi bertahap. Mengetahui secara keseluruhan tapi bertahap. Ini secara teorinya ya. Sehingga konsentrasi pelajarannya hari ini bab 1 atau 2 jam ke depan bab 1 dulu, ya kan? Yang kita konsentrasi otaknya ke situ dulu. Jadi nggak boleh kemana-mana. Diarahkan. Jangan kemana-mana dulu sampai tuntas 5-5-nya. Nah, yang keduanya juga memang kita diberi kesempatan untuk mencatat beberapa item penting yang tidak bagi saya itu awam. Tapi kemudian ketika mulai kita pahami, kita mengerti, menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini ada. Bahkan Om Beni juga sudah beli box ya. Ya. Tapi belum bisa masang ya. Takut keliru. Takut keliru. Jadi pas tahu harus belajar dulu teorinya dan lebih bagus lagi harus praktek cara installnya. Dan di Yohan Hoki saya dapat caranya dua-duanya terpenuhi. Nah, seperti Tuhan. Puji Tuhan, syukur sudah dua-duanya secara teori dan praktek. Bahkan tadi kita juga sempat siapkan pemasangan box ya. Belajar instalasi boxnya ya. Nah, saya kembali ke Syarif. Nah, Syarif juga sudah teori. Tapi berapa bulan yang lalu? Bahkan tahun 2022 kalau nggak salah, Om Beni. 2022 akhir ya, di tempat saya yang lama. Jadi apa yang saya kasih di teori itu dengan yang Syarif lihat itu beda banget ya waktu itu ya. Beda. Tapi di sini sudah Om Syarif lihat, sudah 100% teorinya, sudah diaplikasikan atau difaktualkan di sini, betul ya? Nah, ikut pelatihan praktek itu kemarin malam sempat ngomong mau ikut pelatihan, pagi ini ikut pelatihan. Benar sekali. Ya, gimana? Akhirnya terjawab enggak? Yang kemarin ditanyakan itu, Om, saya pengen ini, pengen itu. Ya udah ikut praktek aja. Sekarang ini udah gimana kesannya? Jadi yang awalnya saya kira tinggal masang aja itu ternyata berbeda. Tinggal masang air, tinggal masukkan air. Ternyata masih ada harus dosingnya airnya ini dan sebagainya. Ngitung dosingannya ya? Ngitung dosingannya seberapa banyaknya. Nah, itu terjawab semua. Terjawab semua. Cukup puas. Atau masih, aduh ini masih kurang sekali Koyohan, atau gimana? Untuk sampai saat ini setelah belum prakteknya di rumah juga ya, masih sudah puas. Tadi sempat bersinar box juga. Benar. Ada videonya nanti kita tayangkan ya. Terus ada pembilasan juga. Jadi tentang hardware. Kenapa saya ngoceh sampai berjam-jam hanya untuk airnya, untuk flow-nya itu, waktu tadi membersihkan itu kerasa bener enak. Benar. Ya. Bermanfaat ya. Nah, karena kan itu kan setiap hari yang harus kita lakuin. Kalau kepitingnya masuk. Ya. Jadi makanya di dasarnya menurut saya, fondasinya ya di hardware dan software itu kan begitu ya. Nah, bagi yang lain bingung apa hardware dan software, harusnya gimana kalau gitu? Ikut pelatihan ya? Harus ikut pelatihan ya? Kalau cuma teori doang ada yang kurang. Jadi lebih maksudnya bagus lagi kalau praktek. Teori lanjut ke praktek gitu ya? Karena praktek itu memberi pengalaman langsung. Gimana cara nyusunnya, gimana menghitung bahan kimianya, gimana mengukur dan menguji ya. Menguji hasil, dan kemudian yang paling penting adalah mengkonversinya
dengan volume yang dibutuhkan oleh Air kita. instalasi air kita. Jadi Itu kalau yang menurut Om Beni dan Om Syarif, umpama kalau ada yang belum beli, tapi mau ikut pelatihan teori dan praktek itu oh ya sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Harus tahu teorinya dulu, prakteknya harus juga praktek dulu, baru ngambil kesimpulan mau apa enggak. lanjut atau enggak begitu ya. Ya, jangan sudah invest duluan, anak karena dengar atau hanya karena minat tapi hanya Tahu kulitnya. ya, tahu kulitnya tapi tidak setelah lihat kalau memang benar-benar passionnya ada, minatnya ada, yakin bisa. Tapi kalau hanya ikut orang pasti nggak bisa. Ya. Kira-kira seperti itu. Syarif gimana? Setuju dengan pendapatnya Om Beni atau punya pendapat lain yang melengkapi atau malah bagaimana? Malah seperti saya ini kayaknya yang Ya. sangat bagus. Jadi teori dulu, tahu resikonya secara teori, Ya. kita setelah itu setelah masang kita Ikut prakteknya. teori ikut pelatihan prakteknya langsung. Jadi sekalian langsung dipraktekkan di rumah. Setelah box dan filtrasi sudah terpasang, ya tinggal dosing-dosingannya yang saya nggak bisa saya tanyakan di praktek itu. Dan budidaya kepiting itu tidak hanya sekedar infrastruktur, Tidak. Oke. tidak hanya sekedar instalasi, tidak hanya sekedar boxnya, filternya, tapi juga harus bisa dan menguasai ilmu airnya. Bahasa saya itu ilmu airnya. Ya, bagaimana kita meng-create atau menstimulasi airnya, agar supaya si kepiting itu hidupnya nyaman gitu. Jadi kalau ilmu airnya nggak diperhatikan, itu seperti orang yang nggak mandi, yang nggak ganti baju seminggu. Berantakan lah istilahnya. Saya mengumpamakannya seperti itu. Jadi kalau kita nggak ganti baju seminggu kan Risih gerah ya, gitu, gerah ya. jadi nggak nyaman banget gitu. Tapi kalau ilmu airnya kita kuasai, itu akan memberi kenyamanan si kepitingnya dan otomatis tingkat hidupnya kehidupannya lebih tinggi. mentalnya dia nyaman karena dia berada dalam suasana hidup yang Nyaman. dan kita yang harus membuat dia nyaman. Ya. Nggak mungkin dia. Benar ya? Mana perpuk ya. Jadi memang kadang begini Om, di luar sana itu banyak yang ngomong orang kepiting di alam bebas saja nggak sebersih itu, nggak senyaman itu, ya kan? Ya. Nah, jadi ngapain kita repot-repot? Ngapain dibuat ribet lah budidaya kepiting ini? Tetapi kembali lagi menurut saya, begitu kepiting kita masukkan ke dalam box, kepiting itu udah nggak bisa kemana-mana Om. Jadi kewajiban kita yang menyediakan kenyamanan buat dia. Lain kalau dia di alam, kan kelihatannya aja saat itu kita ngelihat dia di tempat kotor. Tapi apakah 24 jam dia di tempat kotor? Ya. Itu pertanyaannya. Dia berpindah ekosistem. Ya. Dari ekosistem alam terbuka ke ekosistem tertutup. Perlu yang otomatis sama seperti orang pindah dari rumah, dari daerah lain pindah ke daerah lain. Dia kan butuh penyesuaian. Perlu adaptasi. Dia perlu adaptasi. Kalau tidak diperhatikan, ya pasti dia tidak betah di tempat yang baru. Ujung-ujungnya kalau orang kan pindah lagi kan, kembali lagi. Tapi kalau kepiting kan nggak bisa pindah karena di dalam box. Ujung-ujungnya dia mati. Jadi harus kita yang menstimulasi, membuat convert ya, lingkungan hidupnya nyaman. Jadi terpaksa kita kalau agak ribet-ribet dosing air, mineral, apa segala macam. Menurut saya itu jurusnya itu justru malah adalah jurus rahasia ya. Ilmu tersendiri yang kalau kita kuasai itu malah akan memberi keuntungan tersendiri. Jadi, menurut saya ilmu yang tersendiri yang dikuasai kalau benar-benar dikuasai dengan baik akhirnya akan seperti macan yang punya sayap kan begitu ya kan? Ya kan? Seperti singa yang punya insang. Jadi singa punya insang, punya sayap. Aduh, habis semua nanti ya. Oke lah kalau gitu. Saya rasa sudah cukup. Ya, apa yang kita informasikan buat teman-teman, semoga teman-teman yang lain yang melihat ini, yang mulai tertarik atau mungkin ada yang kesulitan, baru pasang banyak kematian dan lain sebagainya, bisa mengikuti pelatihan teori dan pelatihan praktek bahkan, sehingga benar-benar semuanya itu nanti bisa kalau bikin sendiri, budidaya kepiting sendiri bisa baik dan benar. Sedikit kematian
kualitas panenannya. Bagus. Oke, kalau gitu sampai Oke. ketemu di Vertical Crabwash, Vlog Vertical Crabwash Donoki yang lain. Hari ini kita dengan Om Syarif dan Om Beni dari Manado, Om Syarif dari Lamongan, Gresik, duduk sampean. Bela-belain dari Manado datang. Bela-belain dari Manado datang, ikut pelatihan teori dan praktek. Dan bentar lagi ada slide tayangan juga, nanti kita ngurusin tentang bibit yang masuk ya. Tapi kita makan siang dulu. Oke, Terima kasih. makasih.